adik-adik untuk menjadi subjek penelitian kakak. Kakak di sini akan memperagakan belajar menjadi seorang guru. Belajar menjadi seorang guru, bagaimana guru yang baik dan benar itu. Nanti akan dituangkan pada skripsi. Jadi seolah-olah kita belajar seperti pembelajaran biasa saja. Bagaimana pembelajaran biasa bersama ibu wali kelas, gimana kegiatannya, berarti itu nanti sama seperti biasa. Jadi di sini kakak sebagai gurunya. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau segala macam, itu boleh. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran seperti biasanya, oke? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dwi Hijriani, biasa dipanggil Dwi. Ada yang mau bertanya? Teman? Oke, kita mulai pembelajarannya. Tapi di sini karena kebetulan kakak juga butuh video sebagai bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi ini sebelum sekolah sholat subuh, siapa tadi ada sholat subuh? Diberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Oke, dulu yang tidak sholat subuh apa alasannya? yang mempunyai anak Tiduran, salah bangun. Oke, siapa tadi pagi ke sekolah dalam sarapan? pelayanan posyandu. Sarapan itu penting agar ketika pembelajaran kita fokus. Ketika guru menerangkan, pikiran kita tidak ke kantin. Kebayang gorengan kantin. Nanti izin ke ibunya pergi ke WC, tapi ternyata perginya ke kantin. Siapa yang pernah seperti itu? Oke. Hari ini kita belajar IPAS, bagian IPS tentang peta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah soal. Soalnya berbentuk isian singkat saja. Dijawab pada kolom titik-titik. Ditulis nama dan kelas. Tidak boleh ada yang membuka buku, karena ini akan melihat bagaimana pemahaman anak-anak ibu sebelum kita memulai pembelajaran. Bukunya boleh ditutup dulu. Oke, masing-masing akan mendapatkan satu soal ini. Tidak ada yang mencontek dan tidak ada yang memberikan contekan. Ingat, kalau ada yang ketahuan mencontek atau memberikan contekan, nilainya dikurangi. Atau bisa jadi lembar jawabannya dirobek di tempat. Diberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak posyandu dan diberitahukan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang siap dan pralansia untuk datang juga ke posyandu karena kita pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia. Diberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kampung Tanjung dan sekitarnya yang mempunyai anak balita atau ibu hamil untuk segera datang ke posyandu. Karena kita pelayanan posyandu lansia juga posyandu balita dan ibu-ibu bapak-bapak. Boleh ditulis nama dan kelasnya. Jika sudah selesai, boleh mulai mengisi jawabannya. Boleh menjawab. Ingat, jangan ada yang mencontek dan jangan ada yang memberikan contekan. Kalau ketahuan nilainya dikurangi atau resiko soal sobek di tempat. Ini dijawab sesuai pemahaman masing-masing. Dan pralansia untuk segera datang ke posyandu. Karena kita pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia. Dan ibu-ibu yang menjemput MBG
hari ini harus bawa anaknya ke posyandu. Dan tidak ada yang tidak bawa anak atau menitip. Kita wajib datang ke posyandu. Kali lagi diberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga kampung Tanjung dan sekitarnya yang mempunyai anak balita atau ibu hamil, bawa anak ke posyandu. Kita mengambil timbang. Jam 4.85 nanti dikumpulkan. 8.45 tahu? Tahu 8.45? Jarum panjang itu berada di angka 9. PPT itu ada pengertiannya apa itu legenda dan fungsi legenda. Tapi jawab misalnya dulu. Kalau misalnya emang nggak dapat isinya, dikosongkan. Tapi kalau bisa diisi semua. Karena ini untuk pemahaman awal. Apakah sudah mengerti atau belum? Jawaban dikumpul. Lembaran isi beli. Yang penting ada isinya. Tapi jangan melenceng. Kita belajar IPS yang dijawab apa nanti? Ya, adalah si power kayaknya. Ibu punya tahu alam. Nah, IPS. Ya. Enggak. Sudah, kumpul lagi. Yang di belakang kumpulkan ke tambahnya paling depan. Oper ke depan. Oper aja ke depan. Kumpul lagi, selesai tidak selesai. Dikumpul. Walaupun ada yang kosong jawabannya. Oper ke depan. Tidak akan mempermasalahkan kepada nilai sama ibu wali kelas. Kan belajar. Ayo dikumpul ke depan, dikumpul ke meja paling depan. Dikumpul ke meja paling depan.
Sini. Kita namanya lagi tidak ada yang menulis lagi. Susahnya susah sekali atau susah saja? Nomornya 5. Oh, tentang skala. Sudah pernah sebelumnya belajar tentang peta? Oh, skala belum sampai lagi. Oke, tidak apa. Nanti kita akan belajar cara mencari skala. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana skala. Nah, itu yang main apa? Main MM. Ada map kan? Ada. Mobile Legends ada map kan? Ada. Itu sama dengan peta. Gimana? Roblox ya, oke. Yang seperti itu bukan map. Map sama dengan peta. Oke, sekarang dengarkan dulu. Kita akan belajar tentang peta. Ada yang tahu apa itu peta? Angkat tangan. Peta, apa itu peta? Oke, bisa. Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak ada yang tahu? Peta adalah, dengarkan dulu. Peta adalah gambaran permukaan bumi atau suatu wilayah yang dibentuk atau disajikan pada bidang datar menggunakan skala tertentu atau menggunakan skala. Jadi peta itu terdapat pada bidang datar seperti buku atau kertas. Pernah melihat peta sebelumnya? Mana? Di kelas, di buku, oke. Itu adalah peta. Peta apa saja yang pernah dilihat? Peta Indonesia, oke. Daerahnya peta apa? Oke, peta masing-masing provinsi. Di sini kita akan belajar mengenal peta sesuai dengan soal-soal yang ada tadi yang sudah kita isi tadi. Di sini pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur peta dan fungsinya. Yang pertama itu judul peta. Judul peta adalah keterangan yang menunjukkan isi atau tema dari sebuah peta. Judul peta itu membantu kita, anak-anak ibu, para pembaca peta untuk mengetahui peta tersebut itu menggambarkan daerah atau wilayah mana saja. Seperti tadi, peta Sumatera Barat berarti menggambarkan wilayah mana? Peta Sumatera Barat wilayah mana? Sumatera saja atau Sumatera Barat? Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat. Contoh, peta Provinsi Bali berarti menunjukkan wilayah Bali. Peta Sumatera Barat berarti menunjukkan wilayah Sumatera Barat. Dari ujung sampai ujung, wilayah Sumatera Barat itu besar. Luas dari wilayah Sumatera Barat itu ada 42.297,30 km persegi. Luas? Sangat luas. Makanya dibentuk dalam sebuah peta sehingga kita bisa mengetahui daerah-daerah lainnya. Sekarang kita berada di kota mana? Padang. Melalui peta kita bisa melihat kota dan kabupaten lainnya. Misalnya, sekarang kita di Padang, kita bisa melihat Kota Solo, Kabupaten Sijunjung, pesisir selatan, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan lainnya. Pokoknya semua yang ada di daerah di Sumatera Barat itu kita bisa melihat melalui peta.
Peta itu biasanya terletak pada bagian atas. Selalu berada pada bagian atas di peta. Ada yang ingin bertanya tentang judul peta? Atau ada yang mau mencatat sedikit? Tidak? Aman? Aman. Kita lanjut. Legenda. Siapa yang nanya legenda tadi? Kamu? Kita bahas legenda. Legenda merupakan keterangan yang berisi penjelasan simbol-simbol pada peta yang membantu para pengguna untuk memahami arti tanda atau gambar yang ada di dalam peta. Pada peta itu terdapat berbagai simbol, terdapat berbagai gambar. Biasanya legenda itu terletak pada bagian sudut peta. Bagian sudut bawah berbentuk kotak kecil, memuat berbagai gambar atau tanda. Contohnya, gambar jangkar itu melambangkan pelabuhan. Gambar bintang itu melambangkan sebuah ibu kota. Siapa di sini yang pernah melihat ada di jalan gambar pelang pakai besi, itu gambar masjid? Pernah melihat? Nah, itu tandanya apa? Ada mesin. Tanda kalau gambarnya pesawat? Oke. Kalau gambarnya orang lagi di sininya? Bensin. Ya, bensin, Pertamina. Apa lagi? Pokoknya gambar-gambar kecil yang ada pada peta itu penjelasannya ada pada legenda. Ada pada legenda. Jadi legenda adalah sebuah keterangan atau penjelas yang berisi simbol-simbol untuk menjelaskan simbol-simbol yang membantu kita untuk memahami artinya. Ini benar tidak ada yang mau mencatat? Sedikit. Nanti kita terakhir ada latihan lagi. Aman? Aman? Oke. Legenda selesai? Ada banyak yang kosong. Soal nomor 5 susah ya? Iya. Sebelumnya sudah atau belum belajar sekarang? Belum pernah? Kenapa? Nah, mencari skala belum pernah. Oke, sekarang kita belajar mencari skala. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu skala. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar atau pada peta dengan ukuran aslinya di permukaan bumi. Seperti tadi peta Sumatera Barat. Apakah wilayah Sumatera Barat yang besar itu bisa kita tuliskan pada sebuah kertas? Bisa kita gambarkan semuanya? Menggunakan skala. Artinya kita perkecil ukuran aslinya untuk dimasukkan kepada sebuah kertas. Skala menggunakan rumus skala. Jarak pada peta berbanding jarak ini rumus mencari skala. Skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Contoh yang ada di sini, diketahui jarak antara kota A dan kota B pada peta berapa? 5 cm. 5 cm. Jarak sebenarnya di lapangan adalah 50 km.
jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Satu di belakangnya berbeda. 1 cm, yang satu lagi kilometer. Kita rubah semuanya menjadi sentimeter. Ini bagi tetap 5 cm. Kilometer ke sentimeter turun berapa? Berapa? 5. 5 atau 6? Dari kilometer ke sentimeter itu ada 5 atau 6? 5 atau 6? 5 atau 6? Yang memilih 5 coba angkat tangan. Yang memilih 5. Ragu-ragu gitu. Pede dong. Masa pendapat sendiri tak pede? Oke, turun dulu. Tangga satuan tahu kan? Dari kilometer, hektometer, dekameter tahu kan? Tahu? Kita buat tangganya di sini. Bulan. Kilometer. Setiap turun itu kali berapa? 10. Kali 10. Kalau naik bagi 10. Bagi 10. Oke, bagi 10. Sekarang kita ada di kilometer. Berarti ke sentimeter itu kita turun atau naik? Turun. Kita hitung. 1, 10, 20. 1000. Oke, berarti 5. Berarti tambah nolnya ada berapa? 5. Jadinya 5 juta deh. 5 juta sentimeter. Sekarang kita bentuk skala. Skala itu perbandingannya selalu 1 berbanding. Sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat ini jadi perbandingannya 1 berbanding sekian? Sama-sama dibagi berapa? 5. Bagi berapa? 5. 5 bagi 5? Banding. 5 juta dibagi 5. Berapa? 5 juta bagi 5. Sejuta atau 1000? 1000. Sejuta atau 1000? Yang bilang sejuta angkat tangan. Kalau kayak gini dikali atau dibagi? Dibagi. Yang sejuta angkat tangan. Oke. Yang berapa tadi? Yang 100.000 ada? 1000? Oke. Jawabannya? 1 juta. Ini sudah ada loh. Soal yang ibu tulis di sini sama dengan di sini. Jadi peta itu skala itu menggunakan rumus untuk mencari skala itu jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Sekarang ada satu soal. Siapa yang bisa menjawab? Yang ini kita hapus. Pada peta itu
adalah 4 cm. Jarak sebenarnya sebenarnya 24 kilometer. Ada yang tahu skalanya berapa? Atau mau dicari dulu? Asal tebak aja. Berapa? Skala itu bentuknya seperti ini nanti. 1/1.000.000 atau seperti ini. Siapa yang tahu jawabannya? Yang tahu boleh angkat tangan? Cari dulu. Berapa? 6 juta. Yakin? Coba tulis jawabannya berapa? Siapa yang bilang 6 juta dulu? Berdua boleh? Berdua. Satu tulis di sebelah kanan, satu tulis di sebelah sini. Yuk. Siapa yang mau? Lutfi. Tadi yang bilang 6 juta ya, maju. Apa tadi tagihan ibu punya komisi ke buku, yang dapat pangannya kan dia di buku aja dong. Ya, boleh, tapi saya dulu. Kamu sebelah sana. Kenapa tadi bisa dijawab 6 juta? Tidak. Boleh. Kalau punya cara sendiri juga boleh. Ya, tak ada lego. Suaranya. Suaranya dulu. Ganti soal. Kamu tidak boleh nengok ke sana. Seperti ini. Oke, duduk kamu dulu. Siapa lagi yang bisa menjawab? Yang bersuara nanti suruh maju. Yang bersuara nanti disuruh maju. Ada yang tahu lagi jawabannya? Berapa nih ruang, Mbak? Enggak ada belum. Nikmati hidup. Yang bersuara ini benar disuruh maju ke depan. Begadang nang, Biarkan dia menulis dulu. Ada jawaban lain? Boleh jawab di sini di bawah yang punya temannya. apa tuh? Sila, semula Siapa punya jawaban lain? Yang perempuan ada yang mau? Tidak apa-apa, kita namanya di sini belajar. Perempuan ada
Jadi dapat 4 berbanding 2.400.000. Kan betul jauh. Ini benar sampai sini. Oh. Tapi skala bukan seperti ini bentuknya. Oh, tahu. Masih ada jalannya lagi ke bawah. Tengoklah tuh, ha. Tengok tuh, ha. Kita habiskan ya. 4 dibagi 4 berapa? 2.400.000 dibagi 4. Atau 24 lah. 24 dibagi 4. 6. 6 atau 7? 6. Berarti tambah nolnya lagi. 1 berbanding 600.000. Ini kenapa 24 dibagi 4 kenapa bisa dapat 6 juta? Nilainya cuma 24. Kita bagi dengan 4 bisa dapat 6 juta. Berarti bukan seperti ini jalan. Waktu. Ini sudah hampir benar. Hampir. Tapi hasilnya bukan seperti ini. Perbandingannya berarti seperti ini. 1 berbanding 600.000. Skala peta selalu berbentuk seperti ini. Ini yang dinamakan skala. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Rumusnya mau dicatat atau tidak? Mau dicatat? Sudah dicatat? Yang lain sudah mencatat rumus? Tidak mau dicatat? Berarti paham semua? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Menggantikan tempat atau benda yang sebenarnya. Karena peta itu digambarnya kecil pada kertas, maka tempat-tempat tersebut tidak digambar seperti bentuk aslinya, melainkan menggunakan simbol. Contoh, jika garisnya seperti ombak berwarna biru, itu namanya garis pantai, simbol garis pantai. Kalau dia berombaknya banyak, berwarna biru, itu sungai. Kalau titik-titik dan garis, batas desa atau kelurahan. Ada juga simbol-simbol jalan setapak dan jembatan. Simbol jembatan pernah nampak di jalan? Nah, seperti apa bentuknya? Garis apa? Ya, itu bisa juga. Ada juga rel kereta. Jadi, simbol itu digunakan untuk menggantikan tempat menggantikan tempat yang digambar menjadi lebih kecil. Karena tempat pada kenyataan itu besar, tidak bisa kita gambar pada sebuah peta. Nah, digantikan dengan sebuah simbol. Selanjutnya, garis. Kita unsur terakhir yaitu garis astronomi. Garis astronomi adalah perpaduan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur pada peta yang membantu kita untuk mengetahui posisi suatu wilayah. Ada 2 garis. Garis astronomi dan garis bujur. Garis astronomi itu garis lintang itu mendatar. Garis astronomi namanya. Selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Sedangkan garis bujur itu tegak atau vertikal seperti ini. Barat dan timur. Kalau seperti ini apa namanya? Kompas. Kompas. Apa nama lainnya? Kalau seperti ini apa namanya? Kompas.
peta. Ini dinamakan garis astronomi. Garis perpaduan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang menggambarkan letak utara dan selatan. Utara dan selatan itu lintang. Barat dan timur itu garis bujur. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Apa? Apa? Perbedaan simbol dengan legenda. Perbedaan simbol dan legenda. Simbol apa tadi simbol? Apa tadi simbol? Simbol adalah gambar atau tanda kecil pada peta. Simbol, gambar atau tanda kecil pada peta yang menggantikan benda sebenarnya. Sedangkan legenda itu berisi keterangan. Jadi di dalam legenda itu ada simbol, tetapi pada simbol tidak ada legenda. Di dalam legenda itu mengandung semua simbol-simbol. Simbol yang di sini, simbol yang ini ada di dalam legenda. Penjelasannya ada di dalam legenda. Oke? Kan? Perbedaan simbol dan legenda? Oke. Selanjutnya. Nanti kita baca begini. Menentukan posisi dan rute perjalanan yang efisien. Jika anak-anakku semua sudah memahami dan mengerti peta, kita dapat merencanakan sebuah perjalanan yang baik dan benar. Misal, tidak menggunakan peta buku, kita bisa menggunakan peta digital atau maps di HP. Pernah menggunakan maps di HP? Nah, kalau jalan macet, kita biasanya melihat maps, cari jalan kecil. Sama seperti tadi di permainan di game. Misalnya pada apa tadi? Mobile Legends. Apa lagi? Mador berkaya. Oke, dan ya, suara-suaranya. Kalau kita melihat musuh, kita pasti mencari rute yang tidak ada musuh agar kita bisa menghindari musuh. Nah, sama seperti peta. Dalam menggunakan peta, kita bisa mencari jalan yang lebih efisien dan lebih benar. Yang pertama, kita tentukan dulu posisi kita. Selalu gunakan penunjuk arah atau arah mata angin tadi agar kita tidak tersesat. Kalau kita tidak tahu mana yang utara, selatan, barat, timur, kalau kita tidak tahu, dijamin kita bakal tersesat. Yang kedua, pilih jalur tercepat. Perhatikan simbol-simbol jalan. Jika jalurnya berwarna merah tebal, biasanya lebih cepat daripada jalur kuning. Yang ketiga, hindari hambatan. Jika ada simbol gunung atau rawa di tengah jalan, carilah rute yang lebih aman. Bisa jadi kita memutar atau cari jalur alternatif yang lain. Dan juga hitung waktu. Gunakan skala yang sudah kita pelajari tadi untuk mengetahui jaraknya. Semakin pendek jarak di peta, biasanya semakin sedikit bensin yang kita perlukan. Kalau jalan kita panjang, bensinnya banyak atau sedikit? Kalau jalan pendek, sedikit. Lebih memilih yang banyak bensin atau sedikit bensin? Banyak jiwa tuh? Beli bensin? Oke. Nah, oleh sebab itu, jika kita memahami peta, kita akan gampang untuk mencari jalan alternatif untuk kita
peta dunia nyata atau peta yang ada di HP. Sekarang kita akan belajar menggunakan kartu diskusi. Di sini Ibu memiliki kartu diskusi. Pada kartu diskusi ini terdapat pernyataan atau pertanyaan atau gambar. Nanti kartu ini akan digunakan secara berkelompok. Secara berkelompok itu didiskusikan apa fungsi dari kartu ini. Apa fungsi dari kartu ini? Jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kartu. Jawaban pada kartu itu ditulis pada kolom ini. Masing-masing kelompok itu nanti akan mendapatkan 2 kartu yang berbeda. Jadi tidak akan ada cerita bisa mencontek antar kelompok. Karena masing-masing kelompok itu berbeda. Nanti semua pertanyaan yang ada di sini itu berbeda-beda. Jadi tidak akan ada celah kalian untuk mencontek. Sekarang sudah punya kelompok, masing-masing ada kayak kelompok belajar, sudah ada. Biasanya kalau ada belajar kelompok, sekarang berarti jumlahnya ada berapa? 4, 5, 6, 7. Berlebih 2. Berlebih 2 mau masuk ke kelompok mana? Masuk ke yang sini. Sini kurang 1. Sudah semua? Suaranya ditahan dulu. Kalau masih bersuara kita tidak jadi melanjutkan diskusi. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Oke. Dok, tidak ada. Semuanya mendapatkan kartu masing-masing itu 2 dengan soal yang berbeda. Pilih 2. Pilih 2. Oke. Jangan dilihatkan ke kelompok lain pertanyaannya. Pilih 2. Oke, 2 saja. 2 kartunya saja, 2 kartunya saja. Ingat, jangan kartunya diperlihatkan kepada kelompok lain, nanti rugi. Pilih 2. 2. Keberuntungan. Dah. Sesuai kalau 2. Pilih 2. Bebas, pilih 2. Satu lagi. Oke. Pilih 2. Oke. Semuanya sudah mendapatkan kartu? Sudah mendapatkan diskusi? Oke, dengarkan terlebih dahulu. Semuanya mendengarkan. Ada kertas.
Ih, Jawa aja. Di bawah kursi Pak, ada penyewa. Jika sudah diskusikan bersama teman kelompok Islam mengenai jawaban yang ada pada kartu. Tuliskan hasilnya pada kolomnya. Ya, benar. Lihat pertanyaannya. Nah, setuju atau tidak? Kalau misalnya kamu setuju, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Nah, komanya aja baca-baca ada lain. Ada berdua. Nah, sekarang diskusikan lagi jawabannya bersama teman kelompoknya. Amin ya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Nah, diskusikan lagi jawabannya. Kalau mau buka buku boleh. Tidak usah langsung aja. Tidak ada kartu yang bisa dibuka. Kalau mau buka buku, buka LKS boleh. Karena kita kegiatan diskusi. Tapi jangan jawaban buku yang disalin. Bersama teman. Jangan seperti itu diskusi. Diskusikan bersama teman. Jangan dicari jawabannya sendiri. Isinya. Kuatkan lagi suaranya lagi ya. Mengapa kita harus melihat judul peta sebelum membaca isinya? Agar lebih mudah melihat peta atau tidak teruskan dan tidak salah peta. Silakan lanjut. Ayo coba. Kartunya semuanya dalam bawah. Semuanya bakal berfungsi sobat Kian. Oke, nomor 1 yang mana pertanyaannya? Ini. Perhatikan gambar. Menurut kelompok kami, arti dari simbol di atas adalah tempat berkendara atau bandara. Isinya dalam peta adalah sebagai petunjuk untuk mempermudah menemukan tempat kendaraan pesawat atau bandara. Hiasan agar peta terlihat bagus dan berwarna-warni. Setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Oke. Pertanyaannya, simbol pada peta hanya hiasan agar peta terlihat bagus dan berwarna-warni. Setuju atau tidak? Alasannya agar tidak terlihat binar menarik. Kenapa seperti ini? Kan tadi sudah belajar kita. Coba kelompok 3. Curam dan satu lagi lebih jauh tapi lebih rata. Kalau kamu membawa sebuah truk yang berat, jalan mana yang akan kamu pilih? Berikan alasannya. Jauh lebih rata agar supaya tidak dari situ dan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang salah ya. Dia belum
geometer. Berapa skalanya? Coba tulisan. Dia Samuel. Langsung belajar. Langsung diisi. Abang-abang minta Langsung diisi. Oke, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan ingat, jangan ada yang mencontek. Sudah? Jangan ada yang mencontek. Ayo, canggih. Kerjakan seperti tadi. Cepat-cepat, gampang kok. Sama. Sama. Soalnya sama seperti yang tadi. Bisa. Kan tadi sudah ada pembahasannya semuanya tadi. Oke, baik. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Jikalau masih ada yang belum dipahami, boleh bertanya, dan buka-buka bukunya lagi, baca-baca bukunya, pelajari di rumah. Di rumah lebih banyak membaca buku daripada main HP. Ingat, mau ujian lagi kan? Ya, mau ujian kenaikan kelas, berarti sebentar lagi udah jadi kelas 6. Kelas 6 itu cuma sebentar